Oke, coba bayangin deh, ada satu kunci utama yang bisa membuka jutaan pintu di seluruh internet. Nah, di akhir tahun 2021, kunci itu beneran ditemukan. Dan sekarang, kita akan kupas tuntas gimana satu celah kecil di sebuah software gratis bisa memicu kepanikan global. Ini bukan omongan dari blogger teknologi biasa loh, ini pernyataan langsung dari Jen Easterly, Direktur Badan Keamanan Cyber Utama Amerika Serikat. Kalau para ahli sekali berdia bilang ini yang paling serius, dunia digital tuh langsung berhenti sejenak buat dengerin. Ini bukan bug biasa, ini adalah kondisi darurat. Jadi, apa sih Log4Shell itu sebenarnya? Anehnya ya, sumber masalahnya itu bukan program jahat atau virus, tapi justru sebuah alat kecil yang kelihatannya sepele, sebuah utilitas yang kerja tanpa henti di balik layar, hampir di semua layanan online yang kita pakai. Kenapa cacat ini bisa ada di dalam segalanya? Ya karena utilitas tersembunyi ini yang namanya Log4j ada di mana-mana. Yuk kita lihat lebih dalam apa sih sebenarnya benda ini. Anggap aja Log4j ini kayak pustakawan yang super teliti. Tiap kali ada sesuatu yang terjadi di dalam aplikasi, misalnya pengguna login, ada error, atau data diunduh, tugasnya Log4j ya cuma nyatet itu semua. Ini software open source, artinya gratis dan bisa dipakai siapa aja, makanya jadi populer banget. Tapi gimana kalau si pustakawan ini bisa dikelabui buat mengatukan lebih dari sekedar nulis? Nah ini nih yang bikin ngeri. Kita semua kan lihat layanan di atas permukaan, Apple, Amazon, Twitter, tapi di bawahnya, tersembunyi di lapisan kode yang dalam, ada Log4j yang menopang semuanya. Ini bagian dari rantai pasok perangkat lunak, dan masalah terbesarnya adalah banyak perusahaan bahkan nggak sadar kalau mereka bergantung sama komponen kecil yang tersembunyi ini. Di dunia keamanan siber, skor 10 dari 10 itu udah paling gawat. Ini artinya seorang peretas nggak perlu kata sandi, nggak perlu nipu orang buat ngeklik link aneh-aneh. Mereka bisa langsung aja jalan santai masuk lewat pintu depan digital dan ngambil alih seluruh gedung. Ini adalah kunci utama universal yang ditakuti semua orang. Jadi gimana caranya logging tool yang kelihatannya sepele ini bisa jadi senjata siber yang super dahsyat? Nah, disinilah letak kengerian dari eksploitasi ini. Semuanya berawal dari satu baris teks yang dibuat dengan sangat cerdik. Gini cara kerjanya. 1. Peretas ngirim sepotong kecil teks ke sebuah aplikasi. Bisa lewat kolom chat atau bahkan cuma nama pengguna. 2. Log4j yang patuh, ya dia ngerjain tugasnya, nyatet teks itu. Tapi, disinilah jebakannya. Di dalam teks itu ada perintah tersembunyi. 3. Log4j ngelihat perintah ini dan dengan polosnya mencari alamat yang dikasih peretas. 4. Alamat itu ngarah langsung ke server si peretas yang kemudian ngirim balik kode jahat. Dan selesai. Peretas berhasil masuk. Sesimpel itu. Begitu celah keamanan ini kebongkar, wah, balapan pun dimulai. Tim keamanan di seluruh dunia pontang-panting buat masang perbaikan yang dirilis Apache. Masalahnya, perbaikan pertama itu ternyata nggak cukup. Kekacauan baru aja dimulai. Minggu-minggu di bulan Desember 2021 itu benar-benar mimpi buruk buat para profesional IT. Seperti yang bisa kita lihat dari lini masa ini, tiap kali mereka berhasil nambal satu lubang, lubang lain muncul. Ini bukan sekedar upgrade biasa. Ini kayak main pukul tikus digital dengan taruhan yang sangat tinggi dan semua orang kelelahan. Jadi, poin pentingnya, seperti yang ditunjukin tabel ini, Log4Shell itu ternyata bukan satu masalah tunggal. Itu adalah serangkaian bencana kecil, 4 kerentanan berbeda yang punya nama CVE masing-masing, dan dampaknya pun beda-beda. Setiap kali para ahli keamanan mikir mereka udah aman, tanah di bawah kaki mereka goyang lagi. Nah, di saat para engineer di seluruh dunia pontang-panting benerin sistem mereka, ada pihak lain yang justru kerja keras juga buat nerobos masuk. Pintunya udah kebuka lebar, dan segala macam penjahat siber langsung berbondong-bondong masuk. Ini udah kayak demam emas digital. Ada geng ransomware yang pakai celah ini buat nyandera data. Ada operator botnet yang ngebajak perangkat buat serangan di masa depan. Bahkan ada kelompok yang didukung negara yang manfaatin ini buat spionase. Benar-benar perebutan global yang liar, dan semua orang pengen dapat bagiannya. Pada akhirnya, Log4Shell ini lebih dari sekedar krisis teknis. Ini tuh semacam wake-up call, panggilan peringatan yang maksa seluruh industri teknologi buat ngaca dan secara fundamental mengubah cara kita mikirin keamanan. Warisan terbesar dari krisis ini adalah satu ide simpel, visibilitas. Industri akhirnya sadar kalau mereka nggak bisa lagi pakai perangkat lunak tanpa tahu isinya apa aja. Muncullah Software Bill of Materials atau SBOM. Anggap aja ini kayak daftar bahan di kemasan makanan. Log4Shell itu ibarat alergen tersembunyi yang gak ada di label, dan SBOM inilah label yang sekarang jadi wajib. Kejadian ini benar-benar memaksa pergeseran pola pikir global, mendorong pemerintah dan industri ke standar baru.
transparansi radikal dalam perangkat lunak. Era pokoknya percaya aja udah berakhir. Sekarang semua orang nuntut buat tahu ada apa aja di dalam software ini. Log4Shell itu kayak alarm kebakaran yang bunyinya kencung banget. Perubahan yang dipicunya, kayak SBOM, adalah awal yang bagus. Tapi tantangan buat ngamanin fondasi digital kita yang super rumit ini masih jauh dari selesai. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, bom waktu tersembunyi apa lagi ya yang mungkin lagi berdetak tanpa kita sadari di dalam software yang kita pakai setiap hari?